Halo Sobat Faperta, selamat datang di Media Faperta UGM. Di sini saya Desi Putri Handayani akan memimpin segmen Sapa Faperta, kenal lebih dekat dengan Departemen Perikanan UGM. Pada segmen kali ini di Sapa Faperta, kita akan mengulik salah satu departemen yang ada di Fakultas Pertanian UGM. Kira-kira apa ya? Simak dan tonton video ini sampai habis ya. Di segmen kita kali ini, kita akan membahas tentang salah satu departemen yang ada di Fakultas Pertanian, yaitu Departemen Perikanan. Hayo, siapa yang baru tahu kalau di Fakultas Pertanian UGM itu ada Departemen Perikanan dan saat ini usianya hampir 60 tahun. Baik, hari ini telah hadir narasumber spesial kita, Ketua Departemen Perikanan UGM, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Alim Isnan Setio. Kita sapa yuk narasumber kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang Prof. Selamat siang, Gimana Assalamualaikum. kabarnya? Waalaikumsalam. Gimana Kabar Prof? baik, Alhamdulillah, sangat baik. luar Ya, biasa. luar biasa, pasca Ramadan ini. Minal aidin wal faizin nggih, Minal aidin wal Prof. faizin semuanya, teman-teman semua. Halo Sobat Faperta. Halo Sobat Faperta, selamat siang. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang Departemen Perikanan UGM, Prof. Kalau tidak salah itu sudah berdiri sejak tahun 1963. 63, ya sudah cukup lama. Berarti sekarang usianya sudah 60 60 tahun. Nah, kira-kira di Departemen Perikanan itu ada prodi apa saja dan mungkin akreditasi dari prodi itu apa saja ya, Prof? Baik, ini merupakan suatu kesempatan yang langka untuk memperkenalkan prodi kita. Saat ini kita mengelola 3 prodi untuk S1, untuk sarjana. 3 prodi itu adalah aquakultur yang sudah terakreditasi A dan juga sudah terakreditasi ASIIN. Wah, Kemudian manajemen sumber daya akuatik juga demikian, seperti aquakultur sudah terakreditasi A dan juga terakreditasi ASIIN. Satu lagi, prodi S1 adalah teknologi hasil perikanan, biasa disebut dengan THP. Gitu ya. Nah, ini juga sudah terakreditasi malah unggul ini ya. Unggul. Wah, terakreditasi unggul. Kemudian tentunya juga sudah terakreditasi ASIIN. Kita juga mengelola satu prodi magister, yaitu Magister Ilmu Perikanan. Ini masih cukup muda usianya, akan tetapi sudah unggul juga loh. Wah, luar biasa. Sudah unggul juga. Muda itu usianya berapa tahun, Prof? Muda ini berarti baru kita buka tahun 2016. 2016 kemarin? Iya, wah. coba baru berapa tahun ini? Waduh, 7 tahun berjalan. Sudah prodi sudah unggul. ya. Luar biasa. Kalau S3-nya ada tidak, Prof? S3 seperti yang saat ini menjadi program Faperta, bahwa untuk satu fakultas satu prodi S3 ya. Oleh karena itu prodi S3 Perikanan belum ada, akan tapi masih masuk di prodi ilmu-ilmu pertanian. Berarti ya. ilmu pertanian minatnya perikanan dan kelautan. Oh iya, berarti sudah lengkap ya? Sudah lengkap, jadi sudah lengkap ya. Wah, kalau di Departemen Perikanan itu tadi kan ada 3 prodi S1, 1 prodi S2, dan akan ada 1 prodi S3. Kira-kira fasilitas yang ada di Departemen Perikanan itu apa saja ya, Prof? Fasilitas yang ada di Departemen Perikanan kita bisa pilahkan menjadi beberapa fasilitas, yaitu fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan seperti misalnya saja kelas ya. Ruang kelas kita ada ruang kelas yang bisa berkapasitas 40, ada yang 60, ada juga yang 100. Oh, berarti bervariasi. Ya, bervariasi tergantung nanti kebutuhannya. Nah, kemudian juga perlu kita sampaikan bahwa semua ruang kelas sudah ber-AC ya. Jadi tidak perlu kipas-kipas lagi. Tentu, sudah nyaman. Sudah nyaman. Nah, kemudian juga di dalam kelas tentunya sudah ada WiFi,
kemudian juga proyektor pasti ada, kemudian juga kalau mahasiswa presensi tidak perlu tanda tangan, akan tapi sudah sidik jari. Fingerprint ya. Jadi di setiap kelas sudah ada fingerprint-nya. Jadi tidak perlu tanda tangan yang dulu pakai kertas itu ya. Kadang-kadang mahasiswa mungkin ada juga yang titip tanda tangan ya. Sekarang tidak bisa lagi titip tanda tangan gitu ya. Zaman saya seperti itu, Prof. Oh ya. Cari nama satu-satu, kertas mana namanya, terus baru tanda tangan. Oke, itu yang pendidikan ya. Selain fasilitas pendidikan yang berupa ruang kelas, juga ada misalnya saja perpustakaan ya. Perpustakaan ada tentunya, kemudian juga untuk mahasiswa magister dan doktor itu ada ruang belajar tersendiri. Oh, berarti terpisah antara S1 dan pascasarjana. Ya, itu bisa digunakan setiap saat. Kemudian ada locker untuk masing-masing mahasiswa. Wah, keren sekali, Prof. Ada locker? Locker ya. Jadi kalau misalnya menyimpan tas atau menyimpan sesuatu, mungkin bekal juga ya, makan siang begitu juga bisa di situ. Berarti ya. Aman kan? Aman ya, aman. Nah, kemudian juga fasilitas untuk riset atau penelitian. Itu kita memiliki 10 ruang laboratorium. Dalam satu gedung? Dalam satu gedung ya. Kemudian tentunya ada gedung sentral laboratorium yang disebut dengan Agrotropical Learning Center. Itu terpisah. Gedung baru berarti gedung itu, baru ya. Ini 6 lantai. 6 lantai. Nah, dari 10 ruang laboratorium itu kita bagi menjadi 6 laboratorium ya. 6 laboratorium, masing-masing prodi S1 tadi membawahi 2 laboratorium. Selain itu juga kita mempunyai laboratorium basah. Ya. Laboratorium basah? Ya, berarti berair. Wet lab ya, wet lab ya. Ini berair ya, ada airnya ya. Ya, kemudian juga ada kolam-kolam percobaan. Ya, ini kita sudah mempunyainya dan kita sudah membangun kolam-kolam ini dengan sistem resirkulasi. Kalau peralatan yang ada di laboratorium berarti sudah sangat lengkap dan canggih ya, Prof? Peralatan laboratorium dari misalnya saja untuk penelitian-penelitian yang sifatnya lapangan, itu kita juga sudah lengkap. Kemudian sampai ke molekuler juga ada. Jadi PCR kita itu di departemen sendiri ada 3 PCR ya. Ada 3 mesin PCR? Ya, di satu departemen saja. Nah, tentunya juga ada misalnya elektroporesis, baik untuk protein maupun juga untuk DNA. Nah, kemudian juga untuk yang lebih advance lagi, ya misalnya aja adalah nanoteknologi. Nah, kita juga mempunyai suatu alat yang disebut dengan Ball Miller. Ya, itu bisa digunakan untuk membuat nanopartikel. Berarti partikel yang tidak bisa dilihat oleh mata? Oh iya, itu kecil sekali. Sangat kecil jadi ukurannya. Lebih kecil dari 100 nanometer. Makanya disebut dengan nanopartikel ya, nanopartikel. Kalau di kolam itu kan ada resto mengapung, itu apakah masuk dari Departemen Perikanan itu sendiri atau bagaimana, Prof? Oh ya betul, itu jadi merupakan salah satu kegiatan untuk meningkatkan entrepreneurship para mahasiswa. Di situ memang ada resto, kemudian juga ada kolam. Nah, kolam dan resto itu kita kelola secara profesional, ya. Jadi semi profit begitu ya, semi profit, dan semuanya ini adalah digunakan untuk mahasiswa. Mahasiswa bisa magang di situ, bagaimana misalnya saja mengelola kolam, kemudian mengelola resto juga itu bisa. Nah, bisa juga mahasiswa itu melakukan part-timer. Part-timer itu kerja paruh waktu di situ, sehingga nanti bisa juga dibayar gitu ya. Wah, nah, dibayar. Berarti sekolah sambil dibayar? Sambil dibayar, ya. Kalau ini, Prof, kalau di perikanan kan berarti ada selam dan lain-lain. Apa ada kegiatan atau fasilitas selam di Departemen Perikanan? Fasilitas selam kita cukup lengkap, dan kita juga mempunyai instruktur-instruktur yang bersertifikat. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti selam, ya, mengikuti kegiatan selam bisa juga nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan jenjang yang diinginkan. Wah,
Luar Ya. biasa, berarti sangat lengkap. Nah, kalau tadi dari segi fasilitas sudah mendukung, nah saya ingin tanya Prof tentang kegiatan pembelajaran mahasiswa. Kira-kira mahasiswa itu kuliahnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah dari pagi sampai malam atau ada pembagian antara kuliah dan praktikum, Prof? Baik, ini untuk kegiatan kuliah bisa kita bedakan untuk kuliah sarjana dan juga pasca sarjana. Nah, jadi kalau sarjana itu lebih banyak praktikum. Kalau pasca sarjana itu lebih banyak kegiatan di lab karena lebih banyak penelitian, ya. Nah, oleh karena itu biasanya untuk sarjana kuliahnya mulai dari jam 7 sampai jam 7 pagi maksudnya ya, jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi sampai biasanya jam 5 sore ya, jam 5 sore. Nah, kalau untuk pasca sarjana biasanya kebanyakan itu adalah di sore hari. Tetapi ada juga beberapa yang di pagi hari, ada cukup banyak. Nah, untuk mahasiswa S1 biasanya kita fokuskan, kita prioritaskan untuk pagi hari, untuk kuliah. Mengapa? Karena sore hari praktikum biasanya. Sehingga tadi yang pasca sarjana biasanya sore hari, ya diprioritaskan untuk sore hari, digantikan ya. Kemudian yang sarjana diprioritaskan untuk yang pagi hari. Apabila tidak ada yang situasi yang memaksa, gitu ya. Yang memaksa. Nah, perlu juga kita tambahkan bahwa di Departemen Perikanan itu juga semua area sudah terkoneksi dengan hotspot, sehingga nanti duduk-duduk di mana saja sudah bisa. Nah, ini juga merupakan suatu fasilitas bukan hanya fasilitas pendidikan, akan tapi juga penelitian, karena semuanya bisa mengakses jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Dan banyak sekali jurnal yang dilanggan oleh UGM, sehingga mahasiswa itu secara gratis bisa mendownload sesuai dengan kebutuhan. Berarti mahasiswa perikanan UGM tidak perlu takut lagi untuk mendownload jurnal-jurnal Q1, Q2 yang mahal ya, Prof? Ini sudah dilanggan ya? Ya, betul. Jadi banyak yang dilanggan sehingga mahasiswa mempunyai kesempatan untuk belajar lebih banyak. Mengingat tadi usia Departemen Perikanan kan sudah menginjak 60 tahun. Saya percaya 100% bahwa relasi yang dibangun perikanan itu sudah sangat banyak. Kira-kira apakah hanya industri atau ada universitas lain gitu, Prof, untuk yang relasi dan jaringan di Departemen Perikanan? Baik, jadi kalau relasi ini kita cukup banyak di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai kancah luar negeri? Jadi hampir semua benua itu ada mitra-mitra kita untuk universitas. Untuk universitas. Kemudian double degree juga sudah ada. Double degree berarti mahasiswa bisa ambil kuliah di luar negeri juga? Gitu? Ya, bisa mengambil kuliah di luar negeri atau mengambil penelitiannya di luar negeri. Jadi ada yang 1 tahun di dalam negeri di sini masuknya, kemudian 1 tahun berikutnya ada di luar negeri untuk penelitian misalnya, atau setengah tahun semester pertama di dalam negeri, kemudian 2 semester berikutnya itu di luar negeri, kemudian semester terakhir di sini, itu juga ada demikian. Jadi tergantung pada mitra kita. Mitra kita mempunyai program yang seperti apa. Nah, ini banyak juga yang kemudian tertarik untuk melakukan seperti ini. Nah, beberapa universitas juga tergabung dalam Erasmus Plus. Erasmus Plus berarti Eropa. Nah, itu juga kita mempunyai mitra-mitra di sana, sehingga kita juga bisa meningkatkan bukan hanya dalam bidang penelitian, akan tetapi kurikulum kita. Kurikulum kita itu sudah setara dengan Eropa, gitu ya. Karena kita sudah mempunyai kegiatan dengan Erasmus Plus. Dan juga dengan 10 negara-negara Asia, 10 universitas maksudnya, di negara-negara Asia Tenggara. Kalau tadi universitas sudah disampaikan, mungkin Sobat Faperta banyak yang bertanya, kalau dari segi industri atau perusahaan kira-kira banyak juga enggak ya, Prof, untuk relasi di Departemen Perikanan itu? Baik, industri cukup banyak juga.
Jadi untuk pembelajaran misalnya aja kita mengundang sebagai narasumber, sekarang juga ada program profesional mengajar itu dari industri-industri. Kemudian juga misalnya aja seperti podcastan semacam ini sering juga kita mengundang industri ya, mengundang industri. Penelitian tentu saja cukup banyak, industri pakan terutama ya, itu kita banyak bekerja sama dengan industri pakan. Industri pakan kemudian mengembangkan pakan-pakan untuk meningkatkan kesehatan ikan maupun udang. Kemudian juga industri-industri pengolahan juga cukup banyak. Ini terutama pengolahan untuk prodi THP cukup banyak. Nah, industri-industri ini biasanya juga sangat erat kaitannya dengan pengembangan MBKM. MBKM, ya. Apa itu, Prof? Apa itu? Ayo coba. MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kita sudah mempunyai MOU sekitar 50 MOU dengan industri. 50 dan, MOU? Ya, dan dengan institusi. Jadi mahasiswa kita tidak perlu khawatir lagi mau MBKM di mana. Asalkan mau MBKM pasti ada yang menampung, ya, ada yang bisa dijadikan suatu tempat lokasi untuk ber-MBKM. Kalau ya. MBKM itu berapa lama, Prof? MBKM sekitar efektif itu 5 bulan. Berarti hampir setara ya? 1 semester? 1 semester, wow. 20 SKS. 20 SKS? Ya. Besar sekali, ya. Wah. Zaman saya dulu tuh belum ada MBKM, ya. Prof. Atau sekarang ulang lagi di S1. Berarti banyak sekali benefit yang mungkin akan diterima oleh calon mahasiswa di Departemen Perikanan ya, Prof. Betul, ya. Nah, kalau sekarang tadi kan relasinya sudah ada di universitas, kemudian industri. Kalau profil lulusan berarti sudah tersebar di semua juga ya? Ada yang jadi dosen atau bagaimana, Prof? Ya, profil lulusan itu kalau kita petakan saat ini ya, itu banyak sekali sekarang lulusan-lulusan baru gitu ya. Lulusan baru itu mempunyai kemauan untuk membuka usaha mandiri, berwirausaha, itu cukup banyak sekarang. Ini trennya naik. Berarti misalnya apa, Prof? Beternak lele? Ya. Atau ikan hias? Ikan hias, atau mungkin mengolah dan lain sebagainya, mengolah ikan maksudnya ya. Itu cukup banyak, cukup banyak. Nah, ini adalah tren akhir-akhir ini, karena mungkin beberapa tahun ini kita menyelenggarakan kuliah-kuliah yang hubungannya dengan entrepreneurship. Kemudian juga mengundang entrepreneur untuk memberikan kuliah umum dan sebagainya. Akan tetapi tentunya banyak juga mahasiswa-mahasiswa dan lulusan kita itu yang juga berkecimpung di dunia industri dengan bergabung di perusahaan-perusahaan swasta. Cukup banyak. Nah, kemudian tentunya di dinas-dinas cukup banyak, di peneliti juga cukup banyak. Nah, kalau sebagai dosen biasanya yang sudah memegang master ya, yang sudah master ya, minimal master. Jadi juga sudah cukup banyak. Ya. Kemudian juga tentunya yang berkecimpung di politik juga ada ya. Di politik itu ya anggota DPR juga ada. Ada juga lulusan perikanan yang masuk DPR. DPR itu ada ya termasuk juga misalnya aja jadi anggota partai juga ada. Nah, itu kan boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja karena cukup banyak. Nah, di perbankan juga cukup banyak ya. Di bank bisa bekerja di bank perikanan. Cukup banyak di perbankan. Jadi bankir itu hampir di semua bank itu ada lulusan kita ya. Hampir di semua bank. Berarti lulusan dari Departemen Perikanan itu bisa diserap dimanapun. Betul ya. Kalau tadi kan lulusan sudah sangat bagus. Kalau mahasiswanya sendiri, saya yakin prestasinya juga sangat banyak ya, Prof. Prestasi mahasiswa baik ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan reputasi kita. Jadi kalau kita lihat setiap tahun itu sekitar ya 20-25 prestasi. 25 prestasi? Ya, nasional maupun internasional ya. Kita belum menghitung yang regional dan lokal ya. Jadi PKM misalnya aja itu selalu ada tiap tahun, PKM yang nasional itu ya, yang menjadi ikon yang membanggakan bagi semua universitas. Nah, kemudian juga lomba-lomba ilmiah biasanya itu cukup banyak.
Nah, akan tapi juga ada misalnya aja lomba olahraga juga ada, pencaksilat juga ada, Di gitu ya. perikanan bisa Ya, pencaksilat. pencaksilat, ya. Bahkan ada juga yang lomba puisi, debat itu juga ada, ya. Membuat Jadi, puisi tentang ikan. ya, tentunya ya, ya tentunya tentang ikan atau tentang kelautan gitu ya. Ya, jadi cukup banyak. Jadi kita juga mendorong untuk mahasiswa-mahasiswa untuk selalu berprestasi. Bagaimana cara mendorongnya? Memberikan insentif. Ya, Insentif itu berarti ada hadiah. hadiah bisa, hadiahnya itu ya Voucher makan resto. bukan poin. Jadi langsung ditransfer ke rekening ya. Oh Ya, ya. jadi ya itu ada insentif. Nah, kemudian juga untuk transport misalnya aja. Transport misalnya mau lomba ke Korea misalnya aja. Oh, ternyata membutuhkan Tiket transport, pesawat. tiket pesawat. Kita membantu, apalagi yang di nasional biasanya kita bantu juga. Nah, ini untuk menumbuhkan rasa agar mahasiswa itu mempunyai rasa mau berkompetisi untuk menggapai prestasi yang lebih banyak. Ya, demikian. Wah, luar biasa sekali. Berarti sudah paket komplit. Tadi Ya. ada berbagai macam prodi, kemudian fasilitasnya lengkap, kemudian mahasiswanya juga berprestasi, dan profil dari alumni juga tersebar dimanapun gitu. Sayang sekali Prof, ini akhir dari segmen kita. Mungkin bisa disampaikan closing statement pada Sobat Faperta untuk lebih tertarik tentang perikanan, khususnya dari Departemen Perikanan, Prof. Baik, jadi Departemen Perikanan ini selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dari segi pendidikan, kemudian juga dari segi penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, basisnya adalah kualitas mahasiswa sebenarnya. Tentunya dengan kualitas dosen juga ya. Kualitas dosen kita tidak lagi diragukan. Jadi dosen-dosen kita itu 90% itu sudah S3 ya. 90% S3. Berarti sudah doktoral sudah semua. Doktoral semua. Oh, jadi hanya sedikit saja yang masih master ya. Nah, kemudian kualitas mahasiswa itu kita tingkatkan dengan bagaimana? Dengan kita melakukan penjaringan mahasiswa yang baik ya, yang baik. Jadi memang kita menerima mahasiswa tidak banyak-banyak gitu ya. Yang kita terima itu biasanya ya per tahun sekitar 240-an. Ya, 240 mahasiswa per tahun untuk S1 ya. Tidak banyak sebenarnya, tidak banyak. Sehingga dengan kita lebih selektif, diharapkan kita mendapatkan bibit-bibit yang lebih baik untuk kemudian bisa sukses menempuh pendidikan, artinya lulus, kemudian juga sukses untuk berkarir, karena kemudian kita membekali mahasiswa-mahasiswa dengan bekal yang baik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya, kemudian bisa adaptif dimanapun, ya. Nah, ini yang penting. Oleh karena itu, marilah kita bergabung di Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian UGM. Semoga menjadi jalan kita untuk sukses di masa mendatang. Salam perikanan, salam bahari. Wah, luar biasa sekali. Gimana sudah mendapatkan banyak insight tentang Departemen Perikanan. Kalau ingin mendapatkan info lebih lengkap, silahkan kunjungi di website kami di fish.faperta.ugm.ac.id. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin ke Sobat Faperta lainnya. Saya Desi Putri Handayani dan Prof. Alim undur diri. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.